itu perang yang singkat. Perang yang lama itu karakter mereka. Moralitas mereka itu di mana? Sesuai firman atau relatif tergantung dunia bawa kemana? Kerohanian mereka itu loh. Makanya itu orang tua perlu membangun kerohanian sendiri. Karena kerohanianmu akan membentuk kerohanian mereka lah. Kalau Anda sendiri tidak terbentuk kerohaniannya. Kebaktian 45 nanti sebagai berikut. Mari kita siapkan hati untuk kebaktian ini. Orang tua liberal, jalan menuju kekacauan keluarga. Coba saya tanya di sini, siapa yang sudah punya anak? Peduli amat anaknya kecil, besar, udah punya cucu, yang punya anak angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Kalau anak Anda masih kecil, masih usianya masih anak-anak, bayi, sampai remaja, atau Anda masih punya anak yang belum menikah juga di rumah Anda, bisa angkat tangan? Oh, banyak juga. Saya percaya ini akan yang disampaikan hari ini, termasuk ibadah ini akan berbicara ke semua orang. Karena firman Tuhan itu segala usia. Tapi saya mau bahas dari sisi ini, orang tua liberal. Atau bahasa Inggrisnya permissive parents, atau orang tua yang permissive. Apa-apa oke, terserah lu, terserah kamu. Yang penting pokoknya kamu sekolah baik-baik. Dan kamu nurut sama papa mama dalam hal lain, papa mama tidak mau secara detil ngurusi hidupmu. Kamu pilih sendiri, mau moralitas, spiritualitas, tentukan sendiri bahkan seksualitas. Kalau seperti itu, seperti apa sih? Dan kalau Anda dulu dibesarkan di rumah tangga seperti itu oleh papa mama, maka Anda harus tahu bahwa hari ini ada sesuatu yang missing dalam hidupmu yang harus Anda dapatkan lewat disiplin rohani. Kalau papa mama saya cukup jelas, namun demikian karena waktu itu beliau berdua belum Kristen sungguh-sungguh atau salah satu bahkan belum Kristen sama sekali. Dan saya tinggal di luar negeri dari umur 6 tahun bolak-balik, saya hanya SD di Indonesia, SMP Singapura, SMA di Kanada, lalu sampai kuliah juga di sana. Maka hidup jauh dari orang tua itu saya ada beberapa hal itu yang tidak menentu di hidup saya dan disitulah kita bisa kecolongan. Apalagi kalau anak Anda sekolah keluar, luar pulau, luar kota, luar negeri, maka Anda harus mempersiapkan. Cucu juga sama, cucu juga anak. Pahami Bapak Ibu Saudara bahwa orang tua yang liberal itu seperti kota, seperti rumah yang tidak ada pagar, mudah kemalingan. Anak-anak yang tidak punya standar dan tidak diberikan nilai-nilai rohani maupun nilai-nilai moralitas dari sejak kecil dan konsistensi terus-menerus diterapkan, maka anak-anak itu akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang tidak aman. Tapi mereka tidak akan tunjukkan rasa tidak amannya, mereka cuma tidak tahu batas-batasnya. Dan makanya anak-anak yang seperti itu adalah generasi yang tercuri oleh setan. Maka nilai dunia gampang masuk di dalam sistem tubuh mereka, di dalam pikiran bisa merasuk nilai-nilai dunia, dan roh mereka pasti akan dibunuh sama setan. Ini firman saya bagikan bukan sebagai perasaan keterlambatan, aduh telat. Nggak ada kata telat. Meskipun anaknya sudah besar pun masih bisa. Karena papa mama tadi ibadah 1 saya jelaskan, your discipleship, papa mama harus menjadi disciple maker, harus menjadi pemurid-pemurid yang baik. Murid-muridnya ya anak-anaknya sendiri, jangan serahkan ke guru les-lesan. Atau bawakan guru sekolah, bahkan guru sekolah minggu. Gereja dan keluarga harus kerjasama. Gak ada anak itu yang cukup dewasa sampai sekarang pun kita gak akan pernah kelar. Nanti kalau anaknya sudah menikah, kita rasa udah kelar di fase tertentu, mereka baru punya anak, kita masih harus memuridkan lagi atau mereka baru menikah. Karena itu papa mama harus cari Tuhan. Anda gak selesai, jangan pecat dirimu sendiri. Selama kau masih hidup, Tuhan tidak memecatmu. Berfungsilah dengan benar. Dan usia tidak ada hubungannya, ini komitmen pada Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, jangan ada rasa terlambat. Tapi bagi kita yang sudah melakukannya, semakin diteguhkan. Kita akan baca dan ambil seorang tokoh yang gagal di dalam keluarganya, namun dia termasuk berhasil di dalam pelayanannya. Jadi itu tidak bisa kau samakan.
Hanya karena Anda berhasil di dalam bisnis Anda, kalau Anda gagal jadi ayah, yang satu tidak menebus satunya. Banyak orang tua yang gagal, dan kalau ada di sini, saya doa supaya Tuhan pulihkan. Dari diri Anda harus ada kemauan karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau kita mau, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tapi banyak pula orang tua yang berhasil. Saya bangga melihat ayah-ayah yang berfungsi di gereja kita. Mama-mama yang benar-benar fungsional. Saya melihat, itu bangga banget. Udah gak bisa saya jelaskan. Hati seorang gembala itu happy gitu loh. Lihat kalau keluarga itu akur, tentram. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna di dunia. Tapi kalau saya melihat ada keluarga yang melakukan firman itu happy banget, senang sekali. Ya, kita akan belajar dari seorang tokoh, dari kehidupannya, tentang hati-hati untuk tidak menjadi orang tua yang terserah lu orang. Ini adalah Eli, bukan Elia, Eli yang telah sangat tua, dan dua anaknya yang sangat jahat, benar-benar not like father, like son. Eli sebenarnya nggak jahat, tapi dia nggak tegas, akhirnya dia pun dipandang salah oleh Tuhan. Eli, kita buka 1 Samuel pasal 2, ayat 22 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama hanya beberapa ayat. Kalau boleh sambil bangkit berdiri kita baca setiap ayat. Ayo kita berdiri sama-sama Bapak Ibu, waktu kita baca Alkitab kita hormati Tuhan. Ayat 22, 1, 2, 3, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kau dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Silakan duduk, terima kasih. Kenapa saya bilang dia berhasil dalam pelayanan? Karena dia bisa mengorbitkan Samuel. Eli adalah bapak rohaninya Nabi Samuel yang mengurapi Raja Daud dan Raja Saul. Tapi Eli gak becus sebagai ayah terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya. Keberhasilan dalam ministry bisa membangkitkan seorang besar, tidak bisa menutupi kesalahannya di rumah yang sangat liberal. Kita gak boleh punya double standar. Sama seorang pebisnis sangat controlling. Kalau tidak dikontrol mana bisa jalan tuh bisnisnya. Rapat-rapat terus. Dan memastikan semua roda berputar pada tempatnya. Stafnya harus jalan. Tidak mau bayar orang secara mubazir. Setiap orang harus berfungsi. Tapi sama anaknya bahasa Surabayanya cul-culan. Lepasan seperti layang-layang lepas. Kok kita double standar? Saya tidak ajari orang tua untuk menjadi otoriter atau posesif. Bukan. Tapi orang tua harus otoritatif. Bedain dengan otoriter. Otoriter itu main perintah, main pukul. Kurang pengajarannya, lebih banyak penghajarannya. Tangan bicara, mulut diam saja. Gak ada nilai. Orang tua tidak punya pegangan. Kenapa dia parentingnya, kenapa dia membesarkan anaknya secara liberal? Karena mereka sendiri pun liberal. Kalau Anda tanya, apa yang absolut di hatimu? Dia juga gak tentu. Orang tuanya sendiri gak dekat sama Tuhan. Orang tuanya sendiri gak yakin. Sama dengan ketika kita mengikuti seorang figur hamba Tuhan, kalau dia misalnya mengembalakan gereja, tetapi dia sendiri tidak pasti tentang Roh Kudus perannya di dalam gereja, siapa dia nggak pasti tentang keselamatan, jalan keselamatan itu satu-satunya Yesus atau Yesus hanyalah salah satu, susah ngikuti yang begitu, karena dia sendiri liberal di dalam hati. Sama orang tua yang tidak membangun kerohaniannya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anaknya akan kececeran semuanya kerohaniannya. Dan apalagi moralitasnya. Udahlah, rohani gak ada, moral juga pasti nanti tergantung arus dunia. Dunia bilang ke arah LGBT, oke, aku sendiri enggak sih, tapi what's wrong? Nah, papanya zaman dulu belum ada, papanya merokok misalnya, anaknya nanti vaping, itu biasa. Pasti.
Itu sudah, jadi papa pun bukan suatu kompas. Padahal ayah, tadi ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa papa mama adalah spiritual formation atau formasi rohani seorang anak. Bukan berarti kita harus sempurna loh, kita juga bisa salah. Asal kita mau mengakui dan minta maaf, dan kita mau memperbaiki, anak-anak itu gak menuntut kok, sungguhan. Anak yang kepahitan itu sebenarnya terjadinya gak langsung, tetapi sesuatu yang sifatnya sudah akut. Gak ada sebenarnya anak itu diciptakan kepahitan sama papa mamanya, gak ada. Anak yang gak mempan sama kata-kata orang tua gak ada, tapi kita gak kondisikan, kita biarkan. Itulah sebabnya orang tua yang liberal atau permisif, everything is okay, orang tua seperti itu nanti adalah orang tua yang justru menyebabkan kekacauan dalam keluarga. Saya juga tidak mau, kita nggak fair, taruh semuanya salahnya itu di pundak ortu juga nggak tentu. Ada orang tua baik yang anak-anaknya nggak baik, tentu anak-anak punya pilihan sendiri. Tetapi paling tidak, kalau kita benar-benar mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, kita sendiri dulu yang takut akan Allah, pasti ada perkecualian, pasti Allah meluputkan. Tuhan itu tidak akan samakan orang fasik dengan orang benar. Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara kambing dan domba. Pasti ada bedanya, udah gitu aja lah. Put it this way, pasti there's gonna be a great difference. Orang tua yang mau berfungsi dengan yang enggak, pasti akan a great difference. Ada perubahan, perbedaan. Oke, kita lihat ya sekarang ya. Kita lihat dari contoh Eli. Eli telah sangat tua, ayat 22. Ini bukan hanya bicara tentang usia, sebab usia tidak bisa menambah atau mengurangi peran seseorang. Peran ya, posisinya bisa berganti. Ya. Mungkin dahulu di depan, sekarang di belakang. Tapi peran tidak bisa hilang. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Ngapain sih anaknya? Mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ini adalah dosa anak yang sudah geram. Dosa mereka itu cukup serius karena dosanya sistematik. Anak-anak Eli adalah imam besar bangsa Israel. Ya, sebelum zamannya Nabi Samuel. Eli ini adalah hamba Tuhan number one di Israel saat itu. Dan dia punya anak dua-dua juga dalam ministry. Dan kedua anaknya itu tidur sama perempuan-perempuan yang melayani. Jadi ini adalah versi kunonya dosa atau skandal di rumah Tuhan. Jadi terjadi skandal seksual di antara para pelayan Tuhan. Hal ini sangat menggerus hati, menyedihkan. Di tempat di mana harusnya orang berdosa dikuduskan, di situ justru mereka berdosa kepada Tuhan. Sex scandals, ini skandal seks yang terjadi di antara para pastors waktu itu, preachers, pengkhotbah, dan para ministers, para pelayan-pelayan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan lagi. Jadi dosanya ini sangat serius. Tetapi saya mencoba untuk menarik garis ke belakang. Sesungguhnya apa yang terjadi antara Eli dengan anak-anaknya? Interaksi mereka itu seperti apa? Saya menemukan begini. Eli berkata, pertama dia sangat tua, itu menunjukkan tentang kondisinya yang unfit to lead. Dia tidak lagi fit untuk bisa memimpin. Lebih tepatnya seperti ayah yang sudah absen dalam hidup anak-anaknya. Padahal mereka masih sering ketemuan, mereka masih melayani, masih kerja sama lah, bekerja di ladang yang sama, di office yang sama, tetapi Eli telah sangat tua. Kata telah sangat tua ini melompat di dalam benak saya. I don't think Alkitab hanya menunjuk pada usia. Karena Musa juga tua. Tapi Musa berperan dalam diri umat yang dia tuntun, termasuk dalam diri Yosua. Eli telah sangat tua. Paulus juga menua, tetapi dia semakin tajam dalam Tuhan. Ini menunjukkan bukan pada usia saja, ini menunjuk pada absennya Eli dalam kehidupan anak-anaknya. Eli adalah tipe orang tua yang main aman. Bahkan dikatakan di sini apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani. Ayat 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu?
Ini cupu bahasa anak muda sekarang. Ini lemah, bukan lemah lembut. Orang yang otoritatif juga akan lemah lembut karena orang yang otoriter yang bentak-bentak. Otoritatif itu tahu di mana salahnya. Eli kok malah tanya sama yang bersalah. Why? Mengapa kamu melakukan hal-hal itu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Eli adalah tipe orang tua, kalau saya baca dari ayat 23, orang tua yang takut anaknya marah. Takut ya. Sebenarnya gak usah takut loh. Perang sama anak itu biasa. Asal kita lakukan perang Tuhan. Loh, kalau kita perang sama anak karena perang kita, nah itu jangan. Perang Tuhan itu apa? Kalau kita ingin menerapkan sesuatu yang kudus atas diri mereka. Tentunya jangan halalkan semua cara. Pasti ada cara yang lebih baik dan terbaik. Ya. Selalu kita tanya how-nya bagaimana itu, selalu kita bawa dalam doa, dan papa mama yang kompak bisa saling rundingan, saling delegasi tugas masing-masing. Ya, kita bisa hampiri anak kita dari angle atau sudut yang berbeda. Saling melengkapi. Tapi kalau Anda adalah single parent, jangan khawatir. Tuhan pasti kasih Anda figur-figur sehat lainnya. Mungkin uncle-nya. Mungkin Anda kalau single parent, seorang wanita, mungkin kakak Anda nanti akan berfungsi dalam hidupnya. Pasti akan ada figur-figur lain yang melengkapi suamimu yang missing di dalam keluargamu. Baik itu karena mati, atau karena sesuatu terjadi. Anda mau benar, lalu mungkin dalam sejarah Anda, suami Anda tidak benar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan seorang itu sendirian. Dia selalu gelarnya tidak berubah. Husband to the husbandless, father to the fatherless. Dia adalah ayah bagi yang tidak berbapak, dia adalah suami bagi yang tidak bersuami. Tapi kalau Anda mau berfungsi, Tuhan pasti isi kekosongan itu. Yang celaka adalah kita bisa tapi kita nggak mau karena takut anak marah. Dahulu waktu saya masih, waktu awal-awal datang ke Indonesia puluhan tahun yang lalu, maksudnya awal-awal kembali pulang ke kampung halaman, kalau nonton TV dulu kan ada lagu anak-anak kecil itu, ku takut papaku marah, ku takut mamaku marah, ku takut mereka marah. Gitu, tahu kan lagu itu? Itu yang sehat. Bukan sebaliknya, ku takut anakku marah, ku takut anakku marah. Jangan takut mereka marah, memang harus perang. Anak dari kecil itu sudah harus perang, udah memang harus perang untuk membuat mereka itu bukan hidup kudus, hidup benar. Untuk mereka hidup. Bangun tidur harus perang dulu, ayo. Bangun sekolah, mau sekolah. Memang kita ditakdirkan untuk perang. Tapi perang yang benar. Bangun tidur perang. Pakai baju perang. Coba pernah lihat itu anak batita mau pakai baju lari semuanya. Celana masih pakai setengah. Nggak mau. Pakai diaper apalagi, pakai popok. Mandi perang. Makan brokoli perang. Maunya makan manis-manis doang. Maunya makan coklat, makan permen, kasih makan sayur, ogah, makan buah, enggak, kecuali buah yang enggak sehat. Kenapa sih? Dari kecil memang keturunan Adam dan Hawa selalu cari yang salah. Makanya ada papa mama, ku takut papaku marah, ku takut mamaku marah. Hei orang tua, jangan ku takut anakku marah, jangan takut. Dari kecil memang harus perang. Mau sekolah, mau belajar, mau main piano, mau ujian, maunya jalan-jalan sama teman, enggak perang. Lah kalau memang sudah harus perang, bahasa Surabayanya versi Bandung sekalian, perang sisan. Habis-habisan sampai notok ke Tuhan, perang sampai ke situ. Kalau Anda cinta anakmu, jangan kau simpan rotan. Tugas nomor 1 deh, menang siapa, papa atau gadget. Kelihatan sudah dari kecil, Anda banyak orang tua sudah merintis kekalahannya. Dari kecil udah kalah kok. Anak nangis itu nikmati. Gak apa-apa, biar mereka nangis. Masih kecil ya, nangis itu ya. Kita takut, aduh tutup telinga. Yang tutup telinga itu orang asing.
Anak kalau nangis itu nikmati. Kenapa nanti kalau gede dia nggak mau nangis di depanmu? Itu lagu tuh, tangisan dia itu melodi, jangan kita nikmati ya tahu rasa, bukan. Kalau kita perang dia nggak suka, kita menang adalah untuk menangkan dia di masa depan. Dan nikmati air matanya, mama jahat, I love you nak. Mama jahat, I love you. Peluk dia, no, papa jahat. Ya sudah, tunggu dia tidur nanti peluk nanti. Perang. Banyak orang tua kalah kok sama gadget sekarang. Sama gadget aja kalah. Good luck my friend nanti kalau ada girlfriend. Kalah. Anda pasti kalah sama hormonnya waktu itu. 100% pasti kebobolan. Antara perbuatan sebelum nikah, mau terjadi kehamilan atau enggak, enggak masalah. Pokoknya kecolongan kecolongan. Terjadi sesuatu dalam kekudusan, itu sudah menjadi ranahnya setan. Kalau Anda memang harus perang dari sejak awal, makan sayur, belajar. Mau tidur aja bisa perang kok. Tidur nggak mau tidur taruh. Mau nggak mau, tidur. Perang. Kalau gitu, siapkan senjatamu, senjata kebenaran. Jangan pakai rotan beneran, jangan pukul anak lo ya, karena itu adalah pendidikan yang terburuk. Ya mungkin Pastor Philip ngomong gini, anaknya masih kecil, kalau anak besar, sama, tetap harus tegas dalam Tuhan, tapi penuh kasih. Eli ini ngapain tanya, mengapa kamu lakukan hal-hal yang begitu? Di area di mana dia harus kasih konsekuensi, marah malah dia bertanya. Harusnya Eli tidak berkata gitu, bukan mengapa. Hapus kata mengapa, harusnya bunyinya gini, kamu melakukan hal-hal itu, aku copot kamu dari jabatan imam. Saya tidak pernah jelaskan, Samuel juga ngalami yang sama. Anak-anaknya sempat tidak keruan, tapi kalau Anda baca waktu dia pamitan sama bangsa Israel, mungkin orang kalau baca Alkitab pertama kali kurang jeli, setelah itu Anda akan lihat, Anda akan teliti. Dia berkata, bukankah anak-anak aku ada di antaramu? Waktu dia berkata, waktu pamitan itu loh, lalu Tuhan jawab dengan guntur itu loh. Kan mereka minta raja toh, kan mereka tolak Samuel, mereka minta Saul, dan akhirnya Samuel ngalah, ngurapi Saul dalam nama Tuhan, karena Tuhan suruh dia. Lalu Samuel waktu pamitan dia berkata, aku enggak pernah ngapa-ngapain kalian, aku enggak pernah curi uangmu, enggak pernah meraup sesuatu yang enggak halal, aku enggak pernah apa-apakan wanitamu, aku enggak ada skandal. Dan bukankah, kalau Anda baca, bukankah anak-anakku ada di antaramu, dicopot sama Samuel. Jadi bukan hanya ditegur, nah Eli tidak lakukan ini. Dia hanya tegur tanpa konsekuensi. Malah tanya lagi, why, mengapa? Gak dijawab lah sama anaknya, gak digubris, papanya gak punya otoritas. Samuel memang juga gak ada orang sempurna. Orang tua baik pun bisa keluar anak seperti itu. Tapi Samuel berbuat sesuatu. Samuel itu loh yang waktu ini masih bocah kecil, dididik sama Eli. Dia beda. Samuel berkata, bukankah anak-anakku bersama denganmu? Dikatakan di situ ayat itu bunyinya dalam bahasa Inggrisnya, "And my sons now amongst you, no longer on the stage with me." Ngeri. Tidak ada lagi di atas bersama denganku, mereka ada di bawah. Wow. Eli adalah tipe orang tua yang ngomong doang. Jarang beri konsekuensi. Dan kalau dia menegur tanpa tindakan lanjut. Dia takut anaknya marah. Dari ayat, baru kita baca 2 ayat ini, saya sudah membedah. Ketika Eli telah sangat tua, dan ketika didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, bla bla bla, barulah dia berkata sama mereka, perkataan dia adalah pertanyaan, mengapa nak, why you do that? Kenapa kau lakukan ini? Dari ayat 22, Eli telah sangat tua, segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, ulang. Segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, ulang. Segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, segala sesuatu yang dilakukan, oleh mereka. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anaknya, Saya rasa saya nemukan patronnya. Kalau meleset, saya tidak akan meleset jauh. Saya temukan patronnya. Patron spiritual dan psikologi parentingnya Eli. Dan kita bisa hindari. Eli adalah tipe orang tua yang permisif, artinya dari sejak anaknya kecil, dia sudah sering biarkan anaknya menentukan segala keputusan untuk dirinya sendiri. Paham ya? Eli adalah orang tua menurut saya yang membiarkan anaknya menentukan
banyak keputusan dan memberikan kebebasan pada anaknya terlalu awal, terlalu dini. Up to you, you see? Tidak heran anaknya itu tidak terbentuk, harus menemukan sendiri dan ditemukan setan. Jadi anak tidak punya kompas moral dan tidak punya patron rohani. Dan apa-apa diserahkan ke anak itu untuk memutuskan. Contohnya, papa mama yang dari kecil, anak yang masih kecil. Tidak bisa, aku harus pergi, kenapa? Anak aku udah mau pulang. Loh, kalau sudah lewat jam 11 ya bocengli namanya. Enggak cengli namanya kalau anak disuruh begadangan seperti itu, ya Anda harus sebagai orang tua yang considerate, orang tua yang mempertimbangkan apa yang baik buat anak. Tapi kadang-kadang itu masih jam 5 sore, papa mama masih ada urusan misalnya, terpaksa pamit tidak bisa, anakku harus pulang. Kalau bayi nangis, Nina bobokkan. Ini anaknya sudah lumayan besar meskipun belum dewasa, aku mau pulang sekarang. So I can see the problem already, kata orang Singapura. I can see the problem already. Who's the boss in the family? Your children. You think you're loving your children? You're making them the boss too early in their life. Kau memberikan ruang, memberikan tempat bos itu terlalu cepat di hidup mereka. Saya dan istri saya menerapkan yang sebaliknya. Kami sama anak-anak tidak otoriter, anak-anak kami tidak ada yang kepahitan. Tapi kalau anak-anak berkata, aku mau pulang, kecuali mereka sakit perut, tidak bisa tahan, kita cari tempat. Nggak mau, aku mau pulang, mau gini. Saya akan lihat aja. It's not up to you to make this decision. Kenapa misalnya, tidak pernah gitu sih. Tapi kalau anak saya tanya, why? Because I'm the boss. Because I'm your dad. Aku papamu. Itu bukan benci anak. Itu menaruh anak di radar anak sebelum dia jadi bapak. Supaya nanti dia jadi bapak. Bisa kelihatan langsung orang tua liberal itu segala timetable mereka diatur anaknya. Diatur anaknya. Ada juga anaknya sudah besar masih tinggal sekamar dengan papa mamanya. Maunya tidur di tengah lagi. Saya masih ingat anak kami waktu masih kecil, pertama dengan dua kan jarak hanya 3 tahun. Yang kecil, yang tengah ini bawa gulingnya, nangis sama cicitnya dipegang gitu sama-sama. Tidur ke kamarnya. Tidur ke kamar. Anak harus tahu bahwa kita memberikan waktu kualitas seharian. Kalau liburan atau kalau kita kerja pun pulang itu demi anak. Benar-benar kita tidak mau jadi orang yang punya dunia sendiri ketika kita bersama dengan family. Saya terapkan bahwa kita memberikan itu waktu jikalau bukan kuantitas harus kualitas. Saya terapkan suatu komitmen kalau sebelum pulang sesibuk apapun. Zaman-zaman anak saya di usia itu, anak pertama, anak kedua, belum ada anak ketiga. Itu saya banyak bepergian Taiwan segala, itu saya pulang selalu raup itu. Pastikan saya pulang ke rumah itu, saya paling wangi, paling happy. Saya kasih kualitas, kalau saya tidak bisa memberi mereka minggu itu kuantitas. Tapi waktu mereka sudah waktunya tidur, mereka harus tidur dan mereka harus tahu bahwa di dalam matematika papa mama, dalam pernikahan kami, mereka bukan pihak ketiga. Pihak ketiga suami istri kadang-kadang bukanlah selingkuhannya. Orang ketiga itu kadang-kadang anaknya. Saya mau mereka tahu, mamanya dan papanya, kami berdua sama-sama meskipun tidak tega. Bahwa anak-anak adalah orang berikutnya. Sesudah mami to daddy, daddy to mami. You have to understand and honor marriage. Kalau tidak someday you will not honor your marriage. Itu bawa sambil nangis. Saya masih ingat harusnya saya foto. Saya ikut nangis. Ternyata saya ini juga cengeng kalau soal anak sendiri. Bukan ikut nangis saya. Setelah dia sampai ke kamar, saya bilang sama istri saya, have we made the right decision? Istri saya yang kuatkan, yes. Ya udah, itu hari pertama, Lauer tidur di kamar sendiri. Dia sekarang sudah besar seperti ini. Kalau tidur tengah kami, saya jatuh dari ranjang. Ya Jeremy. Harus tahu diri. Makanya zaman dulu
jadi kata-kata sumpah serapah, padahal sebenarnya itu kata-kata keluhan orang tua lain. Anak seseorang itu kurang ajar. Itu kurang diajari. Sebenarnya bukan kata-kata sumpah serapah, sebenarnya itu kata-kata keluhan curahan hati. Kok kurang diajari ya? Kita tidak keras, sama sekali tidak keras. Deket, saking deketnya. Tapi boundary, batasan itu harus diberi. Menurut saya, anak yang tidak tahu diri adalah anak yang tidak diajari boundary. Kita punya hak loh, tapi tambah tua, tambah besar mereka, tambah susah. Dari kecil, bukan otoriter, kita sudah memberikan pada mereka pengetahuan. Saya tidak akan sembarangan ngomong kamu harus lakukan ini karena aku ayahmu, bukan. Tapi ada hal-hal tertentu, sekalipun kita sudah secengli-cengli, semasuk akal, se-make sense-nya. Segala sesuatu dijelaskan why atau mengapa, ada satu titik. When I say enough, why? I'm your father. Titik. Kau tidak berhak atas hartaku. Meskipun orang tua Asia itu kan semua untuk anak kan. Kalau orang tua barat lain loh ya, umur 18 lu cari duit sendiri. Makanya ada yang namanya student loan di Amerika. Mereka harus utang sama pemerintah. Tapi ada beberapa keluarga-keluarga Amerika juga yang berbeda, mirip seperti Asia. Mereka punya loan itu bukan dari government, tapi namanya Bank of Papa Mama. Bank Papa Mama. Kalau kita kan lain ya orang Asia ya, apa-apa ya untuk mereka. Kita simpan semuanya untuk siapa? Untuk mereka. Saya juga simpan sepatu saya, tapi anak saya sekarang kakinya 49, 50. Saya cuma 46. Apa yang kita simpan untuk mereka? Segala sesuatu untuk anak, bukan? Iya kan? Tapi kita harus memberitahu kepada mereka, since when kamu menentukan fair apa untuk ciciknya, fair apa untuk adiknya, fair apa untuk kokonya, fair apa untuk adik. Since when? You didn't give me the money I have. Kamu tidak kasih semua yang aku punya hari ini. I work hard for it. Saya bekerja mati-matian untuk itu. Since when? Anak yang bisa melonjak itu harus diajari. Siapa tahu di sini ada orang dewasa yang berkata, nggak fair papa mama. Since when? Sejak kapan you talk back like that? Sejak kapan? Meskipun Anda mungkin ada di sini sudah usia 50. Since when? Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tipe Eli. Dia menyerahkan ke anak keputusan. Dari kecil ya, anak akan diberikan kesempatan untuk memberikan keputusan only hanya kalau didelegasi. Oke, sekarang papa mama mau kamu putus. Saya rasa parenting yang sehat, kalau ini anak masih kecil ini usianya, kita harus dari waktu ke waktu jangan putuskan segala sesuatu. Nanti anaknya jadi pelin-pelan, nggak bisa memutuskan. Jadi misalnya kalau memang mau pergi kemana, kadang-kadang biarkan anak yang buat planning meskipun planningnya kacau balau. Nggak apa-apa, oke sekarang ngomong kemana, kamu atur. Kalau memang sudah usianya biar mereka rundingan sendiri maunya gini gitu. Toh suatu hari kalau kita tua, mereka yang menentukan kita kemana. Kasih kesempatan. Jadi orang tua yang bijaksana itu akan imbang. Kadang-kadang mendelegasikan suatu keputusan kepada mereka, bukan hanya untuk menguji mereka, bukan untuk mencobai tentunya, tapi untuk mengajari mereka untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi it's okay loh ya. Namun demikian jangan segala sesuatu terserah mereka. Kamu mau les gak les terserah kamu, kamu mau sekolah apa gak apa-apa. Kamu mau ke gereja, gak mau ke gereja gak apa-apa, papa dukung apa adanya. Segalanya boleh deh, segala sesuatu terserah you, gak bisa begitu. Harus ada hal-hal tertentu pakem, itu harus jelas patokannya. Papa mama akan delegasikan yang ini rumbai-rumbainya kamu yang putuskan. Tapi sorry, struktur tulang punggungnya itu papa mama putuskan. Kamu mau sekolah. Gak pengen sekolah mah, aku malas. Ya udah gak apa-apa, nanti mama bilang sama guru. No, sekolah. Kamu gak sakit kok. Sakit nah, mana sakit? Enggak. Oh, sakit mah, demamnya gak ada. Berdarah, darahnya juga gak ada. Sekolah. Nanti kalau sampai kamu sekolah, sungguhan sakit kadang-kadang, sumber-sumber kita gak tahu. Kita gak jahat kok, tapi kalau nanti guru yang telepon beritahu, anaknya kok gak enak badan. Tadinya gak ada tanda-tanda, ya kita jemput pulang, jangan kata sekolah gitu. Jangan jadi Hitler. Cuma jangan mudah. Anak tidak menentukan. Jangan serahkan ke tangan anak-anakmu segala keputusan hidup mereka. Apalagi terlalu dini tanpa tuntunan. Itu orang tua liberal. Dan orang tua begini kata Alkitab akan mencelakakan anak itu. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang gimana kalau sudah telat?
Anakku sudah besar Pak, sekarang enggak mau ke gereja segalanya. Ya sekarang waktunya Anda tegas. Telat enggak? Enggak, Anda doa dulu, Anda ajak bicara. Anda mungkin tidak bisa urusi segala sesuatu, karena itu di masa-masa dia bertumbuh. Itu masa-masa mudah diajar tentang semua hal itu sudah lewat, tapi masih ada masa-masa kritis dalam hidup mereka yang masih bisa kau ajari. Dan pilih-pilih kalau kita sudah tidak punya kuantitas pengajaran itu, pilih-pilih apa yang masih tersisa atau terbengkelai yang harus kau ajarkan pada mereka. Pilih Tuhan. Anak itu harus kembali kepada Tuhan. Kalau perlu Anda ngomong sama anak itu, maaf untuk semua kesalahan Papa. Satu hal kamu tidak boleh ulang. Kamu tidak boleh lari dari Tuhan seperti Papa masa muda. Now you must come back. Tidak bisa. Papa akan minta kamu sungguh-sungguh ke gereja. Sorry, tidak bisa. Ini tidak bisa ditawar. Aku masih papamu. Berani nggak? Kalau kita tidak bisa, kalau masih bisa punya waktu banyak untuk bisa ngajarkan segalanya yang dulu-dulu, tapi kalau sudah lalu, ya udah kan masih ada tersisa. Selalu utamakan takut akan Allah. Masih bisa kok. Nggak ada kata terlambat. Katakan kanan kirinya, tidak ada kata telat. Amin. Kita lanjutkan sedikit lagi, nanti saya kasih poin-poinnya, oke? Lalu ayat 24, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik ini yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Kok malah merengek di depan anak. Ayat 25, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, Allah akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Bagus sih khotbahnya. Menurut saya ini tepat. Ini kata-kata juga betul sekali, tetapi selama ayah tidak punya tindakan jelas, kata-kata itu hanya teori, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya. Itu sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi akhirnya anak itu berani melawan. Anak sudah terbiasa dengan mentalitas relativisme. Saya pakai kata-kata yang, karena ini seminar hari ini kita harus belajar juga beberapa kata-kata sulit. Relativisme. Relativisme itu apa? Tidak ada absolut. Moral itu relatif. Kita lihat wait and see. Spiritualitas juga relatif. Bisa iya, bisa enggak ikut Tuhan. Enggak apa-apa. Jadi itu tercipta awal mula waktu mereka kecil. Karena tidak ada kepastian dalam hidup mereka. Orang tua juga tidak tunjukkan prinsip-prinsip yang sifatnya absolut di dalam diri mereka. Tadi kebaktian pagi saya jelaskan tentang bagaimana membimbing seksualitas mereka. Apalagi sebelum usia belasan, misalnya 14, itu belum terbentuk dan belum jadi wataknya. Tadi saya jelaskan, bagaimana caranya bicara sama anak umur 5 sampai 10, 11 sampai 13 dan 14 plus ke atas dan sudah usia dewasa, gimana caranya? Saya jelaskan di situ bahwa anak kalau terbiasa dengan relativisme, papa mama tidak mau memberitahu yang mana yang benar, mana yang salah. Tapi jangan jadi orang tua yang cerewet. Disclaimer ya, sebaliknya ekstrim satunya adalah orang tua yang nyampuri terus. Itu seperti Woody Woodpecker itu loh, yang terus-terusan. Itu lama-lama anak pasti backstreet, karena dia nggak tahan. Pilih-pilih pedangmu Bapak Ibu, pilih-pilih perangmu. Pilih-pilih perangmu. Satu waktu mereka akan tahu mandiri atau mandi sendiri dulu. Mandi harus kejar-kejar serumah, sampai bersembunyi di rumah tetangga. Keramas itu masih baru samponya setengah, udah lari misalnya. Nanti suatu hari enggak kok. Itu perang yang singkat. Perang yang lama itu karakter mereka. Moralitas mereka itu di mana? Sesuai firman atau relatif tergantung dunia bawa kemana? Kerohanian mereka itu loh. Makanya itu orang tua perlu membangun kerohanian sendiri. Karena kerohanianmu akan membentuk kerohanian mereka lah. Kalau Anda sendiri tidak terbentuk kerohaniannya. Bergereja itu super penting. Bukan karena rumah ibadah. Karena gereja itu akan shape your spiritual life. Kehidupan rohanimu. Revolusi atau reformasi tersebut, perubahan itu harus dimulai dari perubahan hidup ortu orang tuanya. Kalau orang tua juga kayak gitu, jangan biasain, datang ke gereja juga tunjukin anak-anak boleh telat-telatan. Anak jadi baca loh itu, nanti pada suatu hari dalam dunia kerja Anda mungkin Anda perlu lobby-lobby orang-orang penting. Bahkan kalau Anda harus ketemu pejabat, mereka bisa lihat bedanya loh. Dan itu adalah teologi doktrin yang tidak tertulis dan mereka akan baca sendiri. Anak itu smart. Papa kalau ke gereja, setengah jam telat.
Tapi papa kalau golf, setengah jam early. Mereka nanti suatu hari, ketika anak rusak, kita suruh ke gereja, mereka kata ngapain? Dia sudah belajar untuk menomorduakan Tuhan. Hobi itu number one. Atau sama pejabat misalnya, wah papa persiapan. Mama kalau arisan, ketemu siang-siang hari, ketemu di restoran sama semuanya, nggak ketinggalan. Sanggulnya berdiri sejak 1954. Tapi mama kalau ke gereja, nggak pernah saya excited itu. Gimana Anda suruh anak Anda excited dan bergairah? Papa mamanya soalnya nggak bangun spiritual life-nya. Dan nggak serius sama Tuhan. Dan kita juga asal-asalan, mulai anak belajar, nggak suka sama tempat lain, mungkin gimana, kepahitan, pindah. Nanti suatu hari juga ada satu gereja bisa pegang mereka. Dan celakanya, kalau tidak ada orang yang rasa memiliki, anak itu suatu hari hilang, lempar-lemparan siapa yang cari. Orang tua tidak pernah bangun mesbah sendiri. Gimana mereka bisa ajak anaknya membangun mesbah, keluarga bersama dengan mereka. Orang tua tidak pernah serius dengan Tuhan. Gimana anak bisa serius dengan Tuhannya? Gimana anak bisa punya kebanggaan berkata, demi Allah Abraham, Ishak, Yakub, demi Allah, papanya namanya Agus, demi Allahnya Agus, Pak Agus, Pak Budi. Papaku namanya Rohani, Pak Rohani. Tapi nggak rohani. Anak-anak juga akan melihat. Dimulai dari Anda, bergereja, cara Anda beribadah, cara apa yang Anda terapkan sendiri, hidup doamu, hidup di rumah, itu semuanya adalah sekolah rohani mereka. Makanya itu ketika suatu hari mereka tidak tergerak, saya tidak heran. Dan bahkan pun kalau tergerak oleh karena tekanan sesama baya, bukan tekanan, berkat tuh, misalnya di AOG mereka rame-rame. Tapi nanti ada sedikit ya, gampang langsung jadi kayak papanya. Langsung gitu aja, udah kecewa, ngilang. Yang paling bagus itu ya, gereja itu menjangkau terus. Gereja itu memuridkan, tapi yang paling bagus adalah kalau keluarga itu sudah murid Kristus. Anak-anak itu punya culture, punya wanhua, punya kebudayaan, punya culture, punya kebudayaan, budaya rohani. Itu seperti oyot, seperti akar yang pohon beringin itu sampai ke bawah mengakar dan itu luar biasa. Itu yang disebut di Alkitab. Didiklah anakmu dalam takut akan Allah di masa mudanya. Waktu dia tua, dia tidak akan meninggalkannya. Itu ada peran ayah ibu yang tak terganti di situ. Mereka tidak dengarkan. Dulu dia liberal, lama-lama anak berani melawan karena moral mereka dibentuk oleh dunia, spiritual mereka tidak ada. Jadi akhirnya senjata makan Tuhan, orang tua yang permisif dan liberal akhirnya akan makan hasilnya karena anak akan berani melawan dia. Karena Tuhan tidak kuat dalam dirinya. Bukan Tuhannya tidak kuat, dia tidak kuat dalam Tuhan. Selain itu, yang paling sedih adalah apakah konsekuensi paling bahaya daripada orang tua yang liberal pada anaknya adalah seperti anak Eli, mereka berdua kehilangan hadirat Allah dari hidupnya. Itu yang paling saya takutkan. Kalau kita liberal, permisif, ujungnya hadirat Allah, mereka akan kehilangan hadirat Tuhan di hidupnya. Itu paling fatal. Yang fatal lain moral semuanya itu masih bisa di-fix lah ya. Tapi mereka akan kehilangan hadirat Tuhan. Seperti Eli, anak-anaknya ini. Saya kasih contoh, nanti saya kasih, kalau masih ada waktu saya kasih contoh sedikit lagi yang praktis. Ini mungkin cara-cara kita mengkondisikan anak untuk selalu ingat rumah, ingat papa mama, dan ingat sama pengajarannya. Tulis dulu sekarang ada 5 poin ya untuk Anda ingat. Saya sudah di penghujung khotbah. Yang pertama, orang tua liberal jalan menuju kekacauan keluarga. Satu dulu, orang tua bangun hidup doa dan firman agar mengutamakan Tuhan di atas perasaan. Nanti bisa difoto sekaligus ya, munculin satu, saya jelaskan satu. Orang tua mesti bangun hidup doanya sendiri dan firman. Yang disebut mesbah keluarga itu sebelum sama anak-anak, mesbah keluarga adalah mesbah pribadi. Adalah hidup rohanimu. Kalau enggak ya, kita pasti terbawa kedagingan. Enggak semua kedagingan adalah dosa. Tapi semua daging sudah jatuh dalam dosa.
Jadi maksudnya, kalau kita tidak kuat iman kita pada Tuhan, pasti dalam kita parenting dan segala keputusan hidup kita akan mengutamakan perasaan kita, bukan perasaan Tuhan. Dan pasti disitulah handicap atau disitulah cacat celahnya. Dalam kita mendidik anak nanti, baik itu anak masih kecil atau sudah besar atau dewasa, kita pasti mengutamakan perasaan mereka, bukan perintah Allah. Sama seperti Eli. Padahal dia udah ngomong loh, Tuhan begini, Tuhan begitu, tetapi ujungnya tetap perasaan anaknya yang diutamakan. Wong dia nggak berani kasih konsekuensi, dia hanya berkata, mengapa nak? Why? Kamu gini loh, udah baik loh ya, nggak baik. Akhirnya dia lebih takut anak daripada takut Tuhan. Dan ini bukan kata saya, karena nanti ketika Tuhan melalui seorang nabi menegur Eli sebelum dia mati, Tuhan bilang seperti ini, kenapa kamu? Why do you honor your sons more than you honor me? Kenapa kamu lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku, kata Allah Maha Kuasa. Kalau kita tidak bangun hidup doa kita tidak akan kuat. Seorang dokter pandai operasi, tapi kalau anak sendiri gemeter dia. Seorang pendeta juga sama, kita doain orang sembuh, tapi doain anak yang sakit kita bisa sendirinya terintimidasi. Pasti kita itu tidak akan bisa netral, kita pasti bias. Kalau kita tidak kuat sama Tuhan imannya, kita pasti nanti ujung-ujungnya mendahulukan mereka ketika mereka melanggar firman. Dan kita pasti akan lebih honor menghormati anak kita menurut apa yang kita pandang baik, bukan menurut firman Allah, daripada mengutamakan Tuhan di hidup mereka. Dan ujungnya nanti mereka akan kehilangan Tuhan. Lucu ya, kita utamakan mereka malah kehilangan Tuhan. Kita utamakan Tuhan, mungkin satu waktu anak akan protes sama kita, tapi ujungnya nanti mereka akan ketemu Tuhan dan mereka kembali ke kita dan berkata, I honor you daddy, I honor you mami, aku menghormatimu. Terima kasih. Papa mama sudah mendidik saya dengan benar. Wow, siapa lagi pemberkatan nikah, lalu ada orang anak-anak yang menjaga kekudusan. Saya paling suka ya kalau holy matrimony itu dua-dua jaga kekudusan, tidak kecolongan, tidak buka celah, tidak ada cacat celah. Lalu setelah itu mereka akan bicara sama ayah ibunya sendiri. Nangis gitu ya, terharu. Untungnya gak langsung resepsi, nanti masih bisa ganti bulu mata. So, saya juga pernah dulu doain orang tuh bulu matanya jatuh di atas mata, di atas tangan saya sungguhan. Akhirnya saya bilang sama, bulu matamu. Lalu mereka ngomong sama papa mamanya, Papa, mama adalah mama yang terbaik yang pernah aku punya. Mama sudah mendidik aku, sorry. Selalu gini, sorry ma, meme dulu nakal. Atau sorry ma, ini lakinya. Sorry pak, papa dulu keras, aku gak ngerti kenapa. Tapi sekarang aku ngerti, papa sudah mendidik aku jadi seorang manusia, seorang pria dewasa. Doakan pak, supaya keluarga kami bahagia. Mungkin laki gak banyak ngomong, yang perempuan lebih bisa ekspresi. Mama dulu selalu geger Tom and Jerry sama aku. Tetapi mama benar ujungnya, waduh itu ya. Jangankan papa mamanya, saya sebagai pendeta kembali lihat gitu aja terharu dan berkata, wow, saya mau ngomong sama papa mamanya, debak. Kedebak. Worth it, zida. Pada akhirnya, Anda tidak akan sia-sia mendidik anak Anda dengan benar. Orang tua harus dekat Tuhan. Mau anaknya usia berapa peduli amat. Karena Anda adalah mesbah pertama sebelum ada mesbah keluarga. 2, jangan menjadi orang tua yang terserah kamu atau semua boleh. Tapi jadilah kompas moral rohani mereka, kompas hidup mereka. Tentukan dulu value-value apa Anda yang Anda miliki tentang Tuhan. Gak bisa saya rangkum semuanya, itu sambil berjalan. Karena discipleship semacam ini, pemuritan seperti ini itu sehari-hari dan seumur hidup. Anda lihat hal-hal yang baku misalnya, kamu harus tahu pernikahan antara laki dan perempuan. Ajari. Nantilah dengarkan sisa kebaktian ini, khotbah-khotbah yang lainnya itu saling melengkapi. Saya tidak bisa ulangi di sini. Eman sayang waktunya. Bagaimana saya didik anak juga tidak sempurna, tetapi saya mungkin bisa sama-sama studi banding. Ya, jangan jadi orang tua yang terserah lu lah. Atau semua boleh. 4, 3, beri aturan jelas yang konsisten pada anak. Jangan gonta-ganti aturan. Beri aturan, tidak tentu sesuatu yang sifatnya moralitas. Beri aturan yang jelas. Kalau hari Sabtu kalau kamu
ke voltage ibadah. Nanti lain kali ada apa, ulang tahunan ada apa, papa mamanya ada apa segalanya, ya papa mamanya juga harus konsekuen. Tidak ajak dan ngomong sama anaknya, enggak bisa. Ayolah Pak, enggak. Kamu kalau sudah taat ibadah, ya ibadah. Nanti ada waktunya kalau kita memang keluar negeri enggak bisa apa-apa. Kita mungkin keluar kota, keluar apa, enggak bisa apa-apa. Ada waktunya. Tapi kalau beginian gitu, saya rasa kamu kalau memang pelayanan ya pelayanan. Kamu ceki. Beri aturan yang jelas, yang konsisten pada anak. Bukan hanya soal moralitas, tapi rutinitas. Dan kasih konsekuensi nyata jika dilanggar. Harus tega meskipun tidak pakai rotan sungguhan. 4. Beri waktu, perhatian, dan kasih untuk membangun hubungan dengan anak. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Menutupi itu bukan berarti tutup mata. Menutupi itu artinya karena kasihlah rotan tidak terasa. Kalau keluarga itu tidak ada tinta, lalu selalu paksakan kehendak orang tua pada anak-anaknya, itu seperti pulpen yang tidak ada tintanya, ya, ink pen itu, bolpen yang tinta, Anda paksakan tulis itu tergores dan robek. Tapi kalau ada tintanya langsung bisa signature gaya seniman, bisa wush. Kalau ada kasih, disiplin lebih mudah diterima, meskipun ada protes juga. Tapi ujungnya itu selalu sembuh, bukan luka. Anak yang benar, kalau anak itu sejati, dididik dalam kasih. Banyak, a lot of love in your family. Banyak I love you, I'm sorry, banyak hug, banyak touch. Mungkin kita bukan tipe orang gitu. Mungkin bahasa tubuh kita adalah, bahasa kasih kita adalah pemberian. Bahasa kasih kita adalah jenis-jenis jasa pelayanan. Tetap gimana pun juga, jamahan itu tidak bisa diganti. Jangan percayalah dengan teori-teori yang begitu saja. Itu benar sampai satu taraf. Satu taraf lagi, touch is still necessary. Peduli amat kalau sana risih. You need to still touch somebody. If you must touch somebody, kalau Anda memang harus jamah seorang, jamah anakmu sendiri. Ya, serisi-risi gimana kalau perlu cuma, ya ini bukan tipe papa yang suka, ya cium, oke, habis itu nggak enak sendiri, nggak apa-apa. Mendingan Anda yang nggak enak daripada dia nggak dijamah dan nggak enak. Beri waktu itu harus. Perhatian, kasih untuk bangun hubungan dengan anak, karena itu akan membuat perbedaan. Terakhir, bangun altar keluarga di rumah melalui doa bersama, dan di gereja melalui pelayanan bersama. Kalau pertama tadi ini lawan katanya nomor 1, bangun mesbahmu sendiri, orang tua harus bangun hidup doanya dan hidup firman. Yang terakhir adalah bangun altar keluarga bersama dengan anak-anak Anda. Dan di gereja usahakan Anda melayani, mereka juga melayani. Kemarin saya ketemu sama jemaat yang papa mamanya coach di penggembalaan family. Anaknya umur 13, CGL you see. Ada suatu kebanggaan. Hubungan saya dengan anak-anak saya juga sama hari ini, papa anak. Tapi kemarin pada waktu kami sama-sama konferensi, saya berkhotbah, lalu sebelumnya anak saya yang berkhotbah di depan semua Chinese church, leaders di seluruh dunia. Ada suatu bonding yang bukan karena hanya hubungan ayah dan anak, tapi ada satu respect yang timbul sesama pelayan Tuhan. Ayat itu jadi kenyataan. Aku dan keluargaku kami melayani Kristus bersama. Bangun itu. That's what church is for. Itulah gunanya gereja. Tempat di mana kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Saya kasih satu lagi contoh boleh? Lalu kita selesai. Salah satu cara juga untuk saya, karena saya tahu anak saya suatu hari akan mau tidak mau mengalami, tidak harus terbawa, tapi mengalami arus dunia. Salah satu cara saya menterapi mereka untuk membuat mereka selalu ingat rumah. Anda boleh contoh, enggak ini hanyalah cerita. Tapi it works in our situation, itu berhasil di situasi kami. Karena saya tahu nanti anak-anak itu pasti mau tidak mau akan benar-benar ngikuti zamannya. Ya, akhirnya saya itu dari sejak mereka kecil, yang pasti lagu rohani itu number one. Lagu rohani, kita tuh senang sekali lagu rohani. Saya juga punya preferensi, anak-anak saya sekarang punya playlist atau punya kompilasi lagu-lagu rohani, bahkan yang saya nyanyikan, yang saya suka, baik Indonesia tentunya GMS Live sendiri, AUG dan sebagainya, tetapi juga yang banyak di luar sana, saya suka dengar Hosanna Integrity, lagu-lagu ini tertentu, He who began the good works in you, atau in His time, He makes all things beautiful, in His time, lagu-lagu itu
Mereka sudah sangat-sangat paham. Hosana Integrity, Maranatha zaman dulu saya agak jadul kalau pilihan lagu. Tapi nggak apa-apa, saya tidak khawatir. Karena anak saya nanti akan modern pada waktu. Mereka kan modern sendiri, malah akan meninggalkan saya. Jadi saya kasih mereka akar-akar saya untuk sampai sejauh apapun mereka akan ingat Tuhan dan ingat papa mama, ingat keluarga, ingat rumah. Bahkan lagu-lagu sekuler. Saya tidak menghalalkan semua lagu seluler. Lagu sekuler. Tapi lagu-lagu sekuler pun karena saya tahu itu tidak bisa dihindari di mall di mana. Karena itu saya pilih-pilih, saya punya playlist sendiri. Dan waktu dulu di mobil saya dulu punya mobil keluarga itu warna silver. Sampai hari ini anak saya yang kecil, Warren, dia bikin sendiri playlist atau kompilasi lagu di salah satu aplikasi. Ditulis itu adalah lagu mobil silver. Saya ganti sedikit untuk lucu-lucu sama anak saya yang pertama waktu itu. Sambil saya lus-lus dia. Make it simple and long. Dia ketawa, enggak gitu. Liriknya saya ganti sedikit. Lagu-lagu, saya nyanyikan itu menjadi memori. Saya tahu nanti suatu hari saya enggak tahu lagu apa yang beredar di luar sana. Saya kasih mereka rasakan lagu preferensi papanya. Yang bahkan di luar lagu-lagu rohani. Yang saya jauhkan dari mereka adalah lagu-lagu yang blasfemi. Saya larang mereka dengar lagu tertentu. Karena lagu-lagu yang sifatnya hujatan, dalamnya itu sangat-sangat jorok. Saya beritahu, don't listen to those songs. Titik. Saya menentukan lagu yang mereka dengar. Meskipun nanti akhirnya suatu hari saya tidak bisa menentukan lagi. Tapi paling tidak mereka punya playlist untuk ingat rumah, ingat mobil silver. Ketika kita zaman dahulu masih lebih rileks jadwalnya, kita hari Sabtu keliling-keliling sebelum saya harus kembali ke gereja sore harinya profesional muda. Mereka ingat musim-musim ketika mereka dibesarkan di rumah saya, di rumah kami. Mereka mendengar lagu rohani number one, tapi mereka juga ingat lagu-lagu nostalgia. Saya punya strategi untuk membawa anak saya selalu pulang ke masa lalu, bukan untuk lihat ke belakang, to remember home. Ya, saya harap Anda juga selalu menerapkan suatu batasan buat anak. Suatu jalur untuk mereka selalu bisa home sweet home. Pada sebuah boundary, suatu prinsip rohani, suatu nilai rohani, atau suatu feeling that church is my home, my family is my most beautiful home. Saya harap Anda menjadi orang tua yang penuh kasih, usia berapapun anak Anda, tapi tegas, jangan kau kompromi kalau itu berurusan dengan perintah Tuhan. I love you, biar bertumbuh gereja ini semakin hari semakin diberkati setiap keluarga. Mari kita berdoa dan kita sambil bangkit berdiri. Nanti setelah itu yang streaming bisa putus di sini. Setiap hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing kalau mau altar call silakan, mau doa silakan, mau nyembah Tuhan silakan. Setelah saya amin, lalu kita putuskan, lalu kita di sini lanjutkan. Bapa dalam sorga, hamba berdoa, ya Tuhan, setiap yang sudah jadi orang tua, anak kecil atau besar atau sudah punya cucu, sekarang hamba berdoa, mereka akan menjadi suara Tuhan bagi anak-anak dan keturunan mereka. Kasih mereka keberanian, clarity, kejernihan untuk tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna, dan berikan pada mereka hikmat. Dan hamba berdoa hari ini terjadi personal revival dalam diri setiap jemaat yang sudah punya anak-anak, ya Tuhan. Urapi mereka, dan pada mereka yang masih single, hamba berdoa supaya mereka mempersiapkan dirinya di masa bujangan, hingga suatu hari pun mereka tidak akan menjadi orang tua yang mengecewakan. Pada waktunya nanti, mereka sekarang jaga kekudusan. Suatu saat nanti mereka pun menjadi pemimpin dalam keluarga mereka. I pray for every family to grow. Every family, setiap keluarga untuk pulih. Setiap keluarga untuk sembuh. Di dalam nama Yesus, biarkan tahun ini menjadi tahun terobosan baru buat keluarga kami. Open heavens pertama-tama yang akan merasakan dampaknya adalah orang-orang di rumah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan tongkat ganda gembala. Thank you Tuhan, Engkau itu sungguh-sungguh sertai jemaat ini. Di setiap musim kehidupan, Engkau selalu memberi kami instruksi. Semua karena pewahyuan-Mu ya Tuhan, maka keluar pengajaran dari gunung kudus-Mu. Hamba berdoa Engkau meteraikan dalam diri jemaat, baik mereka yang hari ini jadi grandpa, grandma, atau yang masih single bahkan, dan juga semua orang tua dan anak muda. Berkat-Mu Tuhan, manis ya Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Ku bisa merasakan hadirat-Mu yang begitu sweet, very quiet. Suatu hadirat yang akan pulang ke rumah bersama dengan mereka. Angkat kedua tangan-Mu jemaat, terimalah hadirat Allah itu. Bawa pulang ke rumah,
the sweetness of God. Manisnya Tuhan. Bawa pulang itu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Love you. God bless you.